Di dalam kotak giok tersebut, terdapat sebuah pil berwarna hijau, seukuran mata naga. Aroma segar yang berasal dari pil tersebut telah menyebar ke seluruh aula. Di wilayah Doki, untuk menjadi seorang doze, salah satunya adalah harus bisa memadatkan ki ke dalam tubuhnya sendiri menjadi ki topan. Tapi proses untuk memadatkan ki menjadi ki topan mempunyai tingkat kegagalan yang sangat tinggi. Jika gagal, seseorang dengan duan ki 9 akan turun menjadi duan 8. Bahkan pada beberapa orang yang tidak beruntung, mereka harus memadatkan ki mereka 10 kali atau lebih hingga kemudian mereka sukses melakukannya. Tapi dengan menghabiskan begitu banyak waktu untuk memadatkan ki, mereka akan melewatkan waktu terbaik mereka untuk praktek ki yang kemudian merusak masa depan mereka. Bagi seseorang yang mempunyai duan ki 9 ketika dia mencoba untuk memadatkan ki-nya dengan menggunakan serbuk pengumpul ki, kemungkinan dia akan berhasil adalah 100%. Efek ini membuat banyak orang begitu menginginkannya. Bagaimanapun, siapapun yang bukan doze diperlakukan dengan sangat buruk. Tapi serbuk pengumpul ki bukanlah sesuatu yang diciptakan secara alami, melainkan dibuat oleh seseorang, alkemis satu. Di wilayah Doki, satu-satunya profesi yang paling diminati selain doze adalah alkemis. Seperti namanya, alkemis bisa membuat pil khusus untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Semua alkemis yang tidak terikat dengan pihak manapun akan diincar oleh banyak pihak. Alasan mengapa alkemis memiliki posisi yang begitu tinggi adalah karena profesi alkemis sangatlah langka. Mengingat persyaratan untuk menjadi seorang alkemis juga sangatlah ketat. Pertama, dia haruslah memiliki atribut api. Kemudian, dalam atribut api, dia harus memotong kayu kecil-kecil untuk digunakan sebagai proses reaksi dalam membuat pil pemulihan. Di wilayah Doki, atribut seseorang ditentukan oleh jiwa mereka, yang mana setiap jiwa hanya akan punya satu atribut sejak lahir, atribut tunggal yang akan menolak atribut lainnya. Jadi mustahil seseorang bisa memiliki dua atribut. Tapi meski begitu, tetap saja, tidak ada yang benar-benar mustahil. Di antara 1 juta orang, akan selalu ada seseorang yang memiliki jiwa yang bisa bermutasi. Di antara orang-orang yang bermutasi tersebut, beberapa di antaranya memiliki potensi menjadi seorang alkemis. Namun, orang yang memiliki atribut api dan kayu saja tidaklah cukup untuk menjadi seorang alkemis. Karena dia juga harus memiliki persepsi jiwa atau cetakan jiwa. Karena dalam menciptakan sebuah pil, 3 persyaratan pentingnya adalah bahan, api dan persepsi jiwa. Bahan yang digunakan haruslah dari alam. Karena bagaimanapun, seorang alkemis terbaik pun tidak akan bisa membuat pil yang hebat dari bahan sampah. Oleh karena itu, bahan dasar yang bagus sangat penting untuk pil yang bagus. Api atau tungku yang diperlukan ketika mengembangkan pil. Tungku yang digunakan untuk mengembangkan pil tidak bisa menggunakan api biasa melainkan harus menggunakan api doki yang dibuat menggunakan atribut api doki. Tentu saja, ada beberapa mutasi api yang kuat di alam. Dibanding menggunakan api doki mereka sendiri, beberapa alkemis yang kuat mengambil api tersebut dan menggunakannya untuk mengembangkan pil. Tidak hanya melakukan mutasi api untuk menaikkan tingkat keberhasilan pengembangan pil, mereka juga meningkatkan efektivitas dari pil tersebut. Karena mengembangkan pil adalah tugas yang mengerikan, dibutuhkan waktu yang lama dengan banyak doki. Oleh karena itu, semua alkemis yang pandai juga seorang doze tipe api yang kuat.
Persyaratan terakhir adalah persepsi jiwa. Ketika mengembangkan sebuah pil, intensitas api harus dikontrol dengan sangat teliti. Jika api terlalu panas, pil di dalam tungku akan terbakar dan menjadi abu, sehingga hanya akan membuang-buang waktu dan usaha dari alkemis tersebut. Oleh karena itu, kemampuan mengendalikan intensitas api merupakan prasyarat untuk menjadi seorang alkemis. Tapi agar bisa mengendalikan api, seseorang harus memiliki persepsi jiwa yang hebat. Tanpa persepsi jiwa, bahkan jika dia memenuhi kedua syarat lainnya, tetap akan percuma untuk mengembangkan sebuah pil. Dengan syarat yang ketat tersebut, hanya beberapa orang yang mempunyai kualifikasi untuk menjadi seorang alkemis. Karena tidak banyak alkemis, pil ajaib yang mereka kembangkan pun tidak banyak. Karenanya pil yang langka itu menjadi sangat berharga. Profesi alkemis pun menjadi sangat terhormat, dan dielu-elukan. Di dalam aula, ketiga tetua yang bernapas terengah-engah, serta semua generasi muda di sana, menatap kotak giok di tangan Geye. Di samping ayahnya, Xiao Mei menjilati bibir merahnya dengan lidahnya yang lembut dan menatap kotak tersebut, tanpa berkedip. Hehe, pil ini dikembangkan oleh Guhe sesepuh kami yang terhormat. Saya kira semua orang di sini pernah mendengar namanya bukan? Melihat tiga tetua yang tampak begitu memalukan, Geye mulai menyombong. Pil ini disempurnakan oleh Raja Guhe. Mendengar perkataan Geye, ketiga penatua itu kembali mempermalukan diri mereka sendiri. Raja Guhe adalah seorang alkemis yang sangat berpengaruh di seluruh kekaisaran Jiama. Ilmu kimianya sangat misterius dan tidak bisa ditebak, memberi ketakutan pada setiap percobaan yang dia lakukan. Guhe tidak hanya memiliki bakat yang luar biasa dalam ilmu kimia, kekuatannya sendiri ada pada level Doowang dan dia adalah salah satu dari 10 Douze tertinggi di kekaisaran Jiama. Disempurnakan oleh tangannya, nilai serbuk pengumpul Ki ini kemungkinan jauh lebih tinggi dibandingkan serbuk pengumpul Ki pada umumnya. Ketiga tetua tersenyum melihat serbuk pengumpul Ki yang berada di dalam kotak giok tersebut. Jika klan Xiao memiliki serbuk pengumpul Ki ini, maka mungkin klan Xiao dapat menghasilkan Douze muda lainnya. Tepat ketika ketiga tetua itu memikirkan bagaimana cara mendapatkan pil itu untuk cucu mereka, terdengar suara pemuda yang menggema di dalam aula dengan penuh amarah. Tuan Geye, akan lebih baik jika Anda menyimpan pil itu. Permintaan Anda mungkin tidak bisa kami terima. Semua orang yang ada di dalam aula terdiam dengan tatapan mata mereka yang mengarah pada wajah tenang Xiao Yan di sudut ruangan. Xiao Yan, kau tidak punya hak untuk berbicara sekarang. Diam. Wajah salah satu tetua menggelap ketika ia berteriak pada Xiao Yan. Xiao Yan, tenanglah. Aku tahu kau tidak menyukai hal ini tapi kami yang akan memutuskan perkara ini. Sahut tetua lainnya pada Xiao Yan. Ketiga tetua, jika pernikahan anak atau cucu kalian dibatalkan hari ini, apakah kalian akan tetap berkata seperti itu? Xiao Yao perlahan berdiri. Sudut bibirnya melengkung ke atas mengejek. Mengingat ketiga tetua itu memperlakukannya dengan tidak baik, kenapa ia harus menghormati mereka? Kau. Mendengar perkataan Xiao Yan, ketiga tetua itu tidak bisa membantah. Bahkan saking marahnya ketiga tetua tersebut, mereka sampai mengeluarkan dokinya. Tiga penatua, Xiao Yan Gege tidaklah salah. Dia adalah korban di sini, jadi kalian tidak berhak memutuskannya. Terdengar suara seorang gadis memecah aula. Mendengar suara gadis itu,
Kesombongan tiga tetua itu runtuh dan setelah saling bertukar pandang dengan resah, mereka mengangguk lalu kembali duduk. Melihat tiga tetua itu mundur, Xiao Yan menolehkan kepalanya dan menatap Xiao Sun Er sambil tersenyum. Siapa kau sebenarnya? Hingga berhasil membuat tiga tetua itu takut padamu. Menahan kebingungannya, Xiao Yan berjalan cepat dan membungkuk dengan hormat pada ayahnya, Xiao Zhan. Setelah itu, dia berbalik menatap Nalan Yanran. Perlahan-lahan mengambil napas, dia bertanya, "Nona Nalan, aku ingin bertanya sesuatu. Kunjunganmu ke sini hari ini untuk membatalkan pernikahan. Apakah kakek Nalan menyetujuinya?" Tadi, ketika Xiao Yan menampakkan diri dari sudut ruangan, Nalan Yanran sudah merasa tidak nyaman dengan kemunculannya. Sekarang mendengar pertanyaan itu, dia pun mengerutkan alis. Nalan Yanran pun mengkritik lelaki ini dalam hati. Tadinya aku pikir dia orang yang baik, tapi ternyata dia sangat tak tahu malu. Apakah dia tidak sadar perbedaan di antara kita berdua? Tidak pernah terbayang dalam benak Nalan Yanran. Hanya karena membatalkan rencana pernikahan, dia dan ayahnya akan berada dalam situasi yang canggung dan menyebalkan. Berdiri dan menatap lelaki yang seharusnya menjadi suaminya, Nalan Yanran berkata, "Kakek tidak menyetujuinya. Tapi, ini masalah pribadiku dan tidak ada hubungannya dengan dia. Karena kakek tidak menyetujuinya, maka aku berharap kau akan memaafkan ayahku jika tidak mengabulkan permintaanmu. Pernikahan kita dijodohkan oleh kedua kakek kita dan karena tidak ada seorang pun dari mereka yang membatalkan pernikahan ini maka pernikahan akan tetap berlangsung." Dengan kata lain, siapapun orang yang mencoba membatalkan pernikahan ini, termasuk orang yang tidak menghormati nenek moyang mereka. Aku pikir, dalam klan kami, tidak akan ada seseorang yang akan melakukan sesuatu yang tidak terhormat. Xiao Yan memiringkan kepalanya dan menatap lurus pada tiga penatua. Menggunakan kata tidak hormat, Xiao Yan membuat para tetua terdiam. Dalam aturan klan yang ketat, mereka yang melakukan sesuatu yang dianggap tidak menghormati leluhur akan membuat mereka kehilangan posisi sebagai tetua klan. Kau, setelah ditolak oleh Xiao Yan, Nalan Yanran tidak bisa membantah Xiao Yan sama sekali. Wajahnya memucat dan dia menghentakkan kaki. Sifat manjanya spontan keluar. Menatap pemuda itu dengan jijik, dia berkata sebal, "Dengan syarat apa kau mau membatalkan pernikahan ini? Apakah kompensasinya terlalu sedikit? Baiklah, aku bisa meminta guruku untuk memberimu 3 serbuk pengumpul ki lagi. Selain itu, jika kau mau, aku bisa membiarkanmu bergabung dalam fraksi Mystic Cloud dan mempelajari metode Doki. Apakah itu cukup?" Mendengar penawaran Nalan Yanran, napas ketiga penatua pun menjadi sesak. Para pemuda yang berada di dalam aula pun menelan air liurnya. Bergabung dalam fraksi Mystic Cloud. Ya Tuhan, itu impian banyak orang. Setelah menyebutkan semua penawaran tersebut, Nalan Yanran mengangkat dagunya yang putih, layaknya seorang putri yang berhadapan dengan pelayannya. Dia menunggu respon dari Xiao Yan dan menyadari jika penawaran ini akan membuat pemuda ini menerimanya. Episode sebelumnya, Chapter 5, Serbuk Pengumpul Ki. Episode berikutnya, Chapter 7, Perceraian.